Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 12, Peringkat Klan. Pada akhirnya Luosu yang mentraktir, tetapi Yao Chen juga mundur selangkah dan mereka beralih ke hanya memilih untuk membeli kuah daging di pedagang dekat rumah mereka. Di mana Bibi King? Ini tidak adil jika kita tidak memberitahunya. Luosu sangat bersemangat dan ceria, dan dia bahkan mulai menambahkan beberapa kata-kata kotor ke dalam obrolannya untuk melampiaskan emosi yang kuat di dalam dirinya. Ketika dia marah, dia telah bersumpah dengan tidak senonoh tentang orang-orang. Dan ketika dia senang, dia akan mengeluarkan beberapa kata-kata kotor yang kuat. Inilah si gemuk. Yao Chen menggelengkan kepala. Dia juga sedikit gugup. Berbeda dengan yang normal, ibunya telah keluar untuk waktu yang sangat lama. Saudara Yao Chen, apa kabar? Apa kabar? Saya Liao Yuntu. Saudara Yao, Anda masuk 8 besar. Bagaimana Anda bisa merayakan di sini? Di sana ada rumah makannya wangi, dan diriku yang rendah hati telah mengatur jamuan makan. Saya tidak tahu apakah Saudara Yao Chen akan menerima kehormatan undangan saya. Saudara Chen baru saja berhasil memperbaiki pilobat yang memuaskan semua berbagai tetua klannya dan masuk ke 8 besar untuk pertempuran terakhir. Tampaknya, pilapi ungu yang telah disulingnya saat itu bukan hanya disempurnakan karena keberuntungan. Karena ini, Liao Yuntu telah pergi untuk mengundang Yao Chen pada saat-saat paling awal untuk mendapatkan pilapi ungu. Ini, Yao Chen tidak memiliki pengalaman sedikit pun soal ada seseorang yang mengundangnya seperti ini. Sejenak dia tidak tahu harus berkata apa. Tetapi, ketika Luosu mendengarnya menyebutkan rumah Yao Wangi, matanya hampir mulai memancarkan hati dan dia dengan cepat menyela. Kakak Chen, jika ada makanan, akan sia-sia untuk tidak memakannya. Anda mengatakan bahwa Anda sedang menjamu kami. Aku akan menjamu kalian. Pesan apapun yang Anda sukai. Liao Yuntu tersenyum. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan pribadinya untuk masalah ini. Lagi pula, itu untuk putranya yang tidak berguna. Jadi dia tidak bisa menggunakan sumber daya klannya terlalu banyak, atau posisinya di klan mungkin menjadi tidak stabil. Tetapi melihat keadaannya, dia merasa bahwa kedua bebek muda ini tidak terlalu sulit untuk ditangani. Yao Chen merasa benar-benar aneh di hatinya, karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia diundang makan oleh seseorang. Menambahkan hasutan Luosu yang gemuk, dia akhirnya mengangguk setuju. Memasuki rumah Yao Wangi, mereka dipimpin oleh Liao Yuntu ke kamar pribadi. Air liur Luosu sudah meluap, meja sudah diatur dengan banyak daging dingin dan buah segar. Gemuk kecil itu tidak mengerti apa yang disebut sopan, dan langsung mulai makan makanan dalam gigitan besar. Semangkuk sup dari pedagang dekat rumah mereka tidak cukup memenuhi perutnya. Saudaraku Yao, apapun yang ingin kamu makan, pesan saja. Liao Yuntu tersenyum cerah. Ketenaran Yao Chen dari kompetisi kedokteran berarti bahwa masa depannya di klannya akan sangat tinggi. Hanya dengan mendekatinya bisa membakar tangan Anda. Jika dia ingin mengundangnya untuk pilobat pada waktu akan datang, maka dijamin harganya akan jauh lebih besar dan tidak akan semudah ini. Sementara keluarga Liao akan mampu membayar harga seperti itu, dia sendiri tidak bisa. Yao Chen bahkan belum menyentuh sumpitnya. Alih-alih dia menatap Liao Yuntu, dan dengan senyum rendah hati dia berkata, Senior Liao, apapun yang ingin kamu tanyakan, jangan ragu. Senyum di wajah Liao Yuntu sedikit surut. Jangan panggil aku senior, walaupun saya mungkin tidak memenuhi syarat. Jika Anda tidak berpikir itu terlalu banyak, hanya memanggil saya kakak tidak apa-apa. Sedangkan untuk bisnis, saya tidak akan sungkan. Meskipun ini mungkin pendapat Anda tentang saya tidak punya cara yang baik untuk mengatakan ini. Saya tidak tahu apakah pilapi ungu milik saudara Yao adalah sesuatu yang dia miliki dalam penyimpanan. Kakak lelaki ini benar-benar cemas mencarinya. Yao Chen kaget. Pilapi ungu melihat ekspresi bingung Yao Chen. Liao Yuntu menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata, Saudaraku Yao, aku khawatir kamu mungkin tidak mengetahui hal ini. Lagi pula kamu memang mengisolasi diri dari klan selama sebulan penuh. Pilapi ungu yang kamu sempurnakan dalam kompetisi hebat sekolah klan telah berkhasiat untuk dapat membuat orang menerobos kemacetan melintasi kelas dan untuk sementara mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Membiarkan orang mengalami kekuatan kelas yang lebih tinggi di awal memiliki bantuan yang sangat besar dalam menembus kemacetan.
Kakak laki-laki ini memiliki seorang putra yang tidak dapat membuat apapun dari dirinya sendiri dan telah terperangkap di kelas dousi selama bertahun-tahun. Kakak Chen, saya mohon Anda tolong bantu putra sulung saya. Sejak kapan Yao Chen pernah menerima permintaan seperti ini? Jadi untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa dan menjadi merah padam. Dia sama sekali tidak tahu cara merespons seperti apa. Liao Yuntu jelas seorang penipu tua, dan hanya dengan pandangan sekilas ia tahu persis bagaimana ia bisa memancingnya. Meskipun hatinya penuh kegembiraan karena mendapatkan pertemuan ini, dia masih memasang ekspresi sangat cemas di wajahnya. Saya menganggap saudara Yao tahu bahwa meskipun ada banyak pil yang dapat membantu menembus level, semuanya sangat sulit untuk memperoleh. Efek pilapi ungu mungkin sedikit lebih buruk, tapi setidaknya itu berarti ada harapan. Tidak peduli seberapa tinggi harga yang diminta adik laki-laki itu, maka bahkan jika saya harus mengemis sendiri itu masih tidak masalah. Cara dia berbicara kepada Yao Chen berubah dari kakak menjadi adik lelaki. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata, mendengarnya akan memberikan perasaan yang berbeda, karena secara tak terlihat menarik hubungan mereka lebih dekat. Bukannya aku menyimpannya untuk diriku sendiri, hanya saja aku tidak menyimpannya. Meskipun ramuan obat yang diperlukan efek pilapi ungu, semuanya biasa. Sebelumnya, ia harus menggunakan 7 hari penuh untuk memperbaikinya sebelum persaingan hebat karena kekuatannya yang lebih rendah. Dia telah menyempurnakan yang kedua selama kompetisi hebat, tetapi hanya dengan menggunakan pil pertama untuk meningkatkan doukinya dan menggunakan teknik dou yang eksplosif. Dia berhasil memperbaikinya dalam waktu singkat, dan pilapi ungu sudah diberikan kepada klan. Jadi dia benar-benar tidak punya pil lagi padanya. Ini, wajah Liao Yuntu bergetar, dan dia mulai dengan cepat memikirkan cara untuk membuat Yao Chen memperbaiki lagi. Namun, sebelum dia membuka mulutnya, Yao Chen merenung berkata, jika senior Liao tidak terlalu sibuk, besok aku bisa memperbaiki gelombang kedua. Namun saya ingin rumput dinginess dan 7 kuncup bunga tenun. Selain 2 bahan obat ini, jika Anda bisa menggunakan ekor tulang harimau kelas atas untuk menukar pilapi ungu, maka itu yang terbaik. Ekor tulang harimau kelas atas. Ekor tulang harimau mungkin bukan bahan obat yang sangat langka, tetapi bentuk kelas atasnya masih sulit diperoleh. Namun selama Anda bersedia membayar harga tinggi itu bukan sesuatu yang Anda khawatirkan tidak dapatkan. Sedangkan untuk rumput dinginess dan 7 kuncup bunga tenun, harganya cukup tinggi, tetapi mereka tidak dianggap bahan obat langka dan berharga. Selama Anda punya uang, Anda bisa dengan mudah mendapatkannya. Menurut Liao Yuntu, kondisi seperti ini tidak sulit. Kebalikan semacam ini membuatnya merasa agak aneh, tetapi memalingkan kepalanya untuk melihat Luo yang gemuk yang sedang berjuang untuk menenggelamkan dirinya di berbagai hidangan lezat di meja. Ia mulai tertawa di dalam hatinya. Memikirkannya lagi, dia menyadari bahwa keduanya hanyalah 2 anak yang belum melihat dunia. Penyempurnaan tambahan ini sebenarnya cukup murah untuknya. Apakah kamu membutuhkan yang lain? Tidak perlu menahan diri, Anda tidak perlu sopan kepada kakak ini. Tidak ada lagi, ekor tulang harimau atas sudah cukup. Yao Chen yang sederhana dan tidak canggih menggelengkan kepalanya. Bagi dia saat ini, memurnikan pilapi ungu, ini bukan masalah besar lagi dan sebagai tambahan, bahan obat yang diperlukan pilapi ungu sebenarnya cukup murah. Selain pekerjaan dalam pemurnian, hanya 1 ekor tulang harimau kelas atas adalah biaya yang sama untuk 10 set bahan obat pilapi ungu. Di mata Yao Chen, dia berhasil mendapatkan keuntungan kecil. Tetapi Liao Yuntu sangat sadar bahwa dialah yang telah memperoleh keuntungan yang sangat besar, sampai pada titik di mana ia agak gelisah tentang hal itu. Sekarang ketika dia melihat Yao Chen, jumlah ketulusan dalam tatapannya telah meningkat cukup banyak. Adapun Luo Su, dia benar-benar asyik makan. Sebagai pemakan makanan, begitu dia mulai makan dia akan berhenti memperhatikan obrolan orang lain. Jadi percakapan mereka seperti angin melewati telinganya. Di malam hari, alun-alun besar di depan monumen klan sudah sepenuhnya penuh. Kerumunan orang telah tiba pada waktu yang ditentukan untuk pengumuman klan. Pengumuman ini tidak hanya akan termasuk 8 besar, tetapi juga akan termasuk 30 lainnya. 30 orang ini juga akan terus menerima posisi penting dalam klan. Meskipun sumber daya sebagian besar akan masuk ke 8 besar, tetapi selain berbagai pil obat dan bahan untuk pelatihan, teknik budidaya juga sama pentingnya.
Semua 30 teratas akan memiliki 3 kesempatan untuk memasuki penyimpanan klan untuk mendapatkan teknik budidaya. Di depan monumen klan ada dinding kayu yang dicat merah dan di atas dinding kayu formasi Dou yang saat ini siaga. 3 tetua terkenal berjalan di depan monumen klan. Tangan mereka memegang 3 gulungan. Gulungan ini terhubung ke formasi. Waktunya telah tiba, lepaskan peringkat. Suara gemuruh seperti meriam terdengar saat ketiga tetua secara bersamaan mengangkat gulungan di tangan mereka, dan Douki yang agung menghubungkan mereka dengan formasi mereka. Cahaya mengalir keluar dari dinding merah. Kata-kata emas muncul di latar belakang hitam. Peringkat 30, bijiannya, memperbaiki pil Lotus Sutra tingkat ketiga. Peringkat ditampilkan oleh kata-kata emas itu, dan setelah peringkat dan nama masing-masing orang juga merupakan pil yang telah mereka sempurnakan. Ini hanyalah cara lain kompetisi kedokteran mempertahankan keadilan mutlaknya. Tidak jauh dari monumen itu, adalah bijiannya yang berusia 17 tahun. Dia mulai menangis air mata sukacita dan dalam waktu singkat seluruh kerumunan klan berkumpul di sekelilingnya, memberinya segala jenis penghormatan dan mencoba menariknya. Ini hanya hal yang terjadi ketika Anda menjadi terkenal. 2. Kata-kata emas terus menyala, dan nama demi nama mulai muncul. Ekspresi Yao Yun sangat gelap saat ini. Sekarang Yao Chen telah mendapatkan salah satu dari 8 posisi teratas. Orang yang paling dibencinya harus dicadangkan untuknya. Dalam pemikiran Yao Yun, Yao Chen telah mengambil kualifikasi. Jadi posisi Yao Chen saat ini seharusnya menjadi miliknya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Bahkan jika dia diberikan kualifikasi untuk kompetisi kedokteran, bagaimana dia bisa masuk ke 8 besar dengan tingkat kekuatannya? Peringkat 11, Zhuo Hongle, murid lain dari lingkaran sosial sekolah klan masuk daftar. Tapi Zhuo Hongle masih tidak senang. Beralih ke Liang Xin, dia mengamukah. Untuk berpikir aku akan berperingkat di belakangmu. Liang Xin tersenyum sedikit. Mungkin juga aku tidak mendapat peringkat. Jangan bicara omong kosong. Kali ini itu akan dihitung sebagai kemenanganmu. Tapi aku akan mengalahkanmu pasti lain kali. Zhuo Hongle dengan enggan menampar kakinya. Selama kompetisi hebat sekolah klan sebulan lalu, dialah yang telah mendapatkan keuntungan di antara mereka berdua. Tapi kali ini adalah Liang Xin yang berakhir lebih kuat darinya dengan sedikit saja. Seperti yang diharapkan, nama berikutnya yang muncul dalam daftar adalah Liang Xin. Yao Yun yang menjadi lebih marah ketika dia melihat murid-murid sekolah klannya muncul di peringkat. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan dia di peringkat, tetapi sekarang, apalagi masuk ke peringkat, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Kebencian dalam hatinya terus tumbuh, tetapi Yao Yun terus menonton, ingin melihat apa yang diandalkan Yao Chen untuk masuk ke 8 besar. Selain itu, Yao Chen tidak mendapatkan gelar untuk keterampilan alkimia, yang dapat digunakan untuk mempertanyakan kedudukannya di peringkat. Selama dia bisa mengemukakan masalah ini dengan kerumunan publik dan kemudian membuat para klan besar membuat keributan tentang hal itu, Yao Chen bahkan tidak akan bisa berpikir untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir dan terakhir dari kompetisi kedokteran. Meskipun ini tidak membawa manfaat apapun baginya, kadang-kadang hanya melihat seseorang yang Anda benci menderita juga semacam kegembiraan. Rasa balas dendam yang luar biasa adalah sesuatu yang menyebabkan orang tidak pernah bisa membebaskan diri. Akhirnya peringkat tiba di 8 besar. Peringkat 8, Yao Chen, memperbaiki tingkat ketiga pil api aglomerasi 3 bunga sebagai pil utama, dan tingkat keempat pil kedua, pil penekan kutukan kutu iblis. Ketika tingkat keempat pil api aglomerasi 3 bunga muncul di dinding merah, tidak ada yang bereaksi. Pil api aglomerasi 3 bunga adalah pil tingkat keempat yang dapat meningkatkan kekuatan Doukia Tribu Tapi untuk sementara waktu, dan juga bisa mengurangi efek teknik Doua Tribu Tapi musuh. Tentu saja peningkatan kekuatan seperti itu memiliki batas, dan begitu seseorang melewati kelas 3 bintang Dadoushi, peningkatan pertahanan akan hampir diabaikan. Meskipun itu bukan pil yang buruk, itu bukan sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang terkejut atau senang. Dalam klannya ada terlalu banyak pil untuk dihitung yang memiliki efek serupa dan bahkan mungkin memiliki efisiensi yang lebih tinggi.
Namun ketika beberapa kata berikutnya muncul, tingkat kedua pil penekan kutukan kutu iblis, teriakan dan kehebohan segera mulai pecah. Apa? Pil penekan kutukan kutu iblis. Bagaimana mungkin tingkat keempat? Bukankah itu pil obat tingkat keenam? Pil sekunder. Mengapa ada pil penekan kutukan kutu iblis? Hanya kata tak terbayangkan yang bisa menggambarkan keterkejutan yang diterima anggota klannya. Tidak semua orang tentu saja seorang alkemis di klannya. Tapi setiap anggota klan memiliki pengetahuan besar tentang berbagai pil terkenal. Pil penekan kutukan kutu iblis bisa melawan kutu iblis. Apakah itu dalam hal menundukkannya atau mengeluarkan racun? Ada efek yang signifikan. Di antara klan iblis, kutu iblis tidak diragukan lagi yang paling sulit untuk dihadapi. Sebelumnya, setiap pil yang memiliki efek pada kutu iblis setidaknya adalah pil obat tingkat kelima. Tapi sekarang mereka secara tak terduga mengatakan bahwa pil penekan kutukan kutu iblis ini adalah pil obat tingkat keempat. Bukannya mereka meragukan penilaian para tetua klannya yang adil, tetapi itu benar-benar menghancurkan pengetahuan dan asumsi orang sebelumnya. Dan orang yang membagi pengetahuan ini menjadi berkeping-keping adalah seorang alkemis muda bahkan tanpa gelar tingkat. Yao Chen. Tua klan menemukan 3 kutu iblis yang berbeda, efeknya sangat menonjol. Dengan 2 sekarat dan 1 selamat. Kata-kata berikut tentang pengujian obat mengejutkan orang menjadi keadaan yang lebih membosankan. Mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi dengan ketidakberpihakan kompetisi kedokteran, tidak perlu diragukan lagi. Hasil tes seperti itu membuat semua orang terpana, mereka ingin meragukannya, tetapi kompetisi kedokteran benar-benar tidak memihak. Sedikit lebih jauh, anggota perempuan dari klan iblis suci dengan angek memandang. Putri suci yang dilindungi di tengah kelompok mereka, sedang menatap. Dengan penglihatannya, bahkan jika mereka dipisahkan lebih dari 60 meter dia masih akan dapat dengan jelas membaca kata-kata Mas yang mengumumkan peringkat. Pil keempat pil penekan kutukan kutu iblis. Bukankah ini awalnya pil obat tingkat keenam? Apakah mereka menyederhanakannya? Efeknya sangat luar biasa. Haha, Yao Chen ini sebenarnya agak menarik. Nenek, bagaimana kalau kita mencarinya? Putri suci yang ditinggikan, ini adalah klannya, bukan lembah iblis suci. Putri suci dengan apik menghembuskan udara, dan kerudung hitamnya terangkat, memperlihatkan sepasang bibir merah harum yang menyebabkan semua warna dunia menghilang. Dia bisa saja memurnikan pil apapun. Kenapa dia harus memperbaiki sesuatu yang menargetkan klan iblis kita? Putri suci yang diagungkan. Baiklah, saya tahu. Jika kita ingin merawatnya, maka kita harus menunggu sampai dia keluar dari wilayah klannya. Putri suci agung, mohon perhatikan kata-katamu. Nenek itu tak berdaya menggelengkan kepalanya. Meskipun putri suci ini telah diberikan gelarnya oleh tuannya, tapi jika dia ini keras kepala dan nakal, mungkin karena hal ini, dia juga akan mulai mendapatkan sakit kepala. Kalau tidak, mengapa dia mengasingkannya ke lembah iblis suci? Jumlah masalah yang disebabkan putri suci di lembah iblis suci adalah sesuatu yang setiap iblis sadari. Oh, iya, Yao Chen ini, seperti apa tampangnya? Nenek itu tetap diam untuk waktu yang baik sebelum membungkuk dan berbisik sebagai balasan, dia yang dikatakan putri suci yang agung, itu sangat membosankan untuk ditonton. Berharap yang terbaik, manusia, hati yang baik, tidak ada yang bisa membantu nasib Anda. Lewat larut malam, Klanyao secara bertahap menjadi tenang lagi. Namun segalanya tidak tenang di rumah penatua kedua. Kakak, ayah masih belum kembali ke rumah. Berdiri di luar adalah Yao Feng. Setiap kali dia berada di depan kakak laki-lakinya Yaowan Gui, dia akan selalu bertindak dengan penuh hormat, lebih seperti seorang murid daripada seorang adik laki-laki. Yaowan Gui mengangguk. Dia adalah seseorang yang tampak sangat polos, dengan tidak ada yang dapat dibedakan di tubuhnya. Bahkan ketika dia berdiri di sana, akan mudah bagimu untuk merindukannya jika kamu tidak melihat dari dekat. Dibandingkan dengan Yao Feng yang adalah seseorang yang menunjukkan bakatnya untuk dilihat semua orang. Keduanya adalah tipe jenius yang sepenuhnya berbeda. Sepenuhnya biasa itulah jenis kesan pertama yang Yaowan Gui berikan. Perawakannya biasa dan penampilannya biasa saja. Bahkan kenalan dan teman-temannya mungkin harus memikirkannya sebentar sebelum mereka berhasil mengingat kembali penampilannya. Namun, ayah telah menyampaikan beberapa berita dari sana. Orang yang disebut Yao Chen ini mungkin akan menjadi pesaing terbesar Anda.
Yao Chen, Yao Feng sangat terkejut. Kakak laki-laki, kamu pikir murid bawah seperti dia layak untuk aku perhatikan. Kamu tidak pergi melihat peringkat. Apa gunanya aku pergi? Saya sudah menempati posisi pertama. Yao Chen peringkat nomor 8. Tungku miliknya memiliki 2 pil. Pil utama adalah pil tingkat keempat, api aglomerasi 3 bunga, yang sesuai dengan teknik api aglomerasi 3 bunga. Pil sekundernya adalah pil penekan kutukan kutu iblis. Mendengar berita ini, Anda masih berpikir bahwa dia tidak layak Anda perhatikan. Ekspresi Yao Feng berubah. Pil penekan kutukan kutu iblis. Bukankah ini pil tingkat ke-6? Kamu orang yang pintar. Jadi apakah ada kebutuhan bagiku untuk menjelaskan lebih lanjut? Yao Wangui dengan dingin menatap adiknya. Wajah Yao Feng memutih. Jangan bilang dia menyederhanakan pil penekan kutukan kutu iblis dan berhasil memperbaiki 2 pil dalam 1 tungku. Maka itu berarti persepsi spiritualnya. Iya, kekuatan rohnya itu lebih kuat dari milikmu. Tapi, satu-satunya hal yang membuatmu lebih baik darinya adalah kelas doukimu. Jika Anda tidak berhasil merebut tempat pertama di kompetisi kedokteran kali ini, ayah mungkin akan mengganti namamu dengan adik lain ke dalam warisan keluarga. Kakak laki-laki, aku akan keluar lagi dan mencari dia untuk mencari tahu apakah itu hanya karena keberuntungannya baik, atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Mata Yao Wangui menjadi agak curiga. Yao Chen, apakah dia benar-benar hanya bintang 9 Douje? Tidak memperhitungkan apakah dia benar-benar berbakat atau tidak, menghalangi jalan keluarganya hanya akan memiliki satu kesimpulan. Esokan paginya, Liao Yuntu datang untuk bertandang, dan siapa yang tahu bagaimana dia menghitungnya. Tapi entah bagaimana, Yao Chen baru saja menyelesaikan latihan paginya ketika Liao Yuntu secara kebetulan membunyikan lonceng halaman. Jadi waktunya berakhir dengan sempurna. Haha, rumput dinginas, dan 7 kuncup bunga tenun. Dan 3 ekor tulang harimau kelas atas. Teman kecil, terimalah ini. Sedangkan untuk memurnikan pil, itu bisa menunggu. Liao Yuntu baru saja akan mengatakan bahwa dia bisa menunggu pil api ungu setelah kompetisi kedokteran berakhir sebelum menemukan waktu untuk memperbaiki pil api ungu. Tapi Yao Chen tersenyum dan berkata, saya bisa memulai penyempurnaan sekarang. Apa-apa, Liao Yuntu membuka dan menutup mulutnya beberapa kali. Mulai penyempurnaan sekarang. Bukankah dia perlu mempersiapkan pertempuran terakhir dari kompetisi kedokteran? Hanya ada 3 hari sampai pertempuran terakhir. Yao Chen perlu meringankan beberapa kelebihan Doukia 1000, tapi di tubuhnya selama 3 hari ini. Ini juga semacam pelatihan. Bahkan jika dia tidak memperbaiki obat, dia masih harus menemukan beberapa metode lain untuk melepaskan Douki ini. Selain itu, Yao Chen yang murni dan sederhana percaya menyerahkan pembelian pada saat yang sama dengan pembayaran. Sekarang dia telah mendapatkan 3 ekor tulang harimau kelas atas. Semakin cepat dia memperbaiki pil obat, semakin cepat dia bisa memenuhi bagian dari tawar-menawar itu. Tentu saja, Liao Yuntu juga merasa bahwa semakin cepat disempurnakan semakin baik. Ketenaran Yao Chen menjadi semakin besar. Pertama itu adalah pil api ungu, lalu itu adalah pil ganda dalam 1 tungku, dan salah satunya bahkan pil obat tingkat ke-6 yang disederhanakan, pil penekan kutukan kutu iblis tingkat ke-4. Jelas sekali dia menjadi terkenal, semakin banyak orang akan mulai mencari dia. Saat ini tidak ada seorang pun yang hadir karena klannya memberlakukan batasan untuk bertemu dengannya. Orang-orang yang dipilih untuk pertempuran terakhir kompetisi kedokteran dilindungi dari diganggu selama waktu ini. Adapun Liao Yuntu yang bisa mendekati Yao Chen, alasan utamanya adalah dia bertindak cepat. Selama dia tidak menyebabkan Yao Chen tidak menyukainya, maka penjaga rahasia klannya yang melindunginya secara alami tidak akan mencampuri urusan orang lain. Meskipun keputusan Yao Chen untuk segera memperbaiki pil masih menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Kamu tidak perlu melakukan ini. Jangan biarkan ini berpengaruh pada tampilan Anda di pertempuran terakhir dari kompetisi kedokteran. Oh, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sebenarnya, memurnikan obat adalah semacam pelatihan bagi saya. Yao Chen tersenyum. Sejujurnya itu semacam pelatihan yang harus dia lakukan. Sedangkan untuk menyediakan bahan obat, tentu saja Liao Yuntu yang menyediakannya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang diisi dengan berbagai jenis bahan obat, mengatakan, cincin penyimpanan ini berisi semua jenis bahan obat. Perlakukan itu sebagai hadiah yang sangat kecil.
Terimalah mereka, adik lelaki kecil Yao Chen. Yao Chen hanya menerimanya. Memusatkan kesadarannya ke atas ring, dia menjadi kaget. Cincin penyimpanan ini berisi uang yang sangat besar, cukup untuk 10 kamar.